Oh, Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres belum? Apa? Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres belum? Mas Gibran? Ya. Mas Gibran bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Cocok. Saya ngomong loh. Disebut di musyawarah. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya menganulir syarat minimum 40 tahun. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan ini di-endorse relawan untuk jadi calon wakil presiden 2024. Gimana, dipersiapkan juga oleh konsultannya nih? Umurnya belum cukup. Waktu itu beberapa bulan lalu memang Mas Gibran mengatakan itu. Kan sekarang udah ada di MK yang menggugat atau uji materi bahwa tidak lagi 40 tahun. Jadi kalau ini bisa, kenapa tidak? Ya kan hasilnya belum keluar. Kalau Dua partai sih yang ini PSI sama Partai Gerindra. Oh, berarti dia yang pengen maju. PSI mungkin Giring pengen jadi presiden atau apa kan kita nggak tahu. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya. Nggak ada yang milih nanti. Ya. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Ya, kalau gitu gini. Apa? Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu, Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas Gibran pasangan sama Pak Prabowo? Ya siapapun itu mau. Mau aja? Hah? Iya. Mau. Bukan jawaban itu yang saya mau. Harusnya nolak. Berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara, ya apa boleh buat jadi calon wakil presiden deh. Ya ditunggu aja ya, di episode selanjutnya. Ganti topik ya Mbak. Ganti topik. Ya udah. Ganti topik ya. Ganti topik lah. Ganti topik. Satu segmen. Dari mau jadi wakil presiden ke yang mau ngacak-ngacak Solo. Nah, siapa ya? Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Kemudian minta please Mr. Jokowi step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Saya sempat dengar soal ini Mas Gibran kalau nggak salah jawabnya singkat, tapi saya ingin dapat langsung jawabannya dari Mas Gibran. Apa tanggapannya Mas? Sepi. Acaranya sepi. Kalau gitu kalau Mas Gibran bilang sepi, maksudnya bilang nggak usah, nggak ada papanya gitu ya? Ya warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya yang namanya people power atau demo ini, demo itu tetap kami sediakan tempat. Karena aku sempat dengar, sorry Mas Gibran, aku sempat lihat sekilas Mas Gibran bilang gini, silakan kalau berani gitu. Berani apa? Ngacak-ngacak. Ya silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak.
Intinya jangan takut ya dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya tapi yang saya lihat selama ini people power-nya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada ya people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Ya. Nggak apa-apa. Kita memberi ruang orang untuk semua orang untuk mengevaluasi, mengkritik, silahkan. Asalkan event-event saya jangan diganggu. Mas Gibran, sekarang memang kelihatan Mas Gibran, wah udah beda auranya Mas. Ya konsultannya sih. Konsultannya. Siap membawa Gibran menuju RI 2. Mas, boleh nggak aku minta, karena mereka ini pemilih pemula, dan tadi Mas Gibran memberikan satu pesan yang sangat baik bahwa anak-anak muda ini perlu pendekatan komunikasi yang berbeda supaya mereka jangan anti partai politik dan politik. Susah. Anak-anak muda ini nggak bisa dibilangin, Mbak. Nggak bisa. Mereka nanti mau nyoblos ya pasti nyoblos. Kalau enggak ya enggak. Sakarepmu gitu ya? Enggak, memang susah, treatmentnya susah. Dan saya yakin mereka pilihannya juga pasti nggak sama dengan ayah ibunya. Ini nggak gampang loh mereka tuh. Tuh kan? Oh iya betul. Nggak gampang. Jadi meskipun ayah ibunya pilih partai tertentu, belum tentu. Tapi beda sama Mas Gibran. Ayahnya PD Perjuangan, Mas Gibran juga PD Perjuangan. Ya, saya udah nggak muda lagi, Mbak. Oh. Mereka sekarang semuanya pegang smartphone, bisa mengakses informasi. Mereka udah lebih pinter lah dari orang tuanya. Mereka bisa menentukan sikap sendiri. Dan nggak harus sama dengan orang tuanya. Mas Gibran, terima kasih. Saya rasa ini dalam percakapan ini ada satu pesan yang sangat baik yang saya tangkap, yaitu bagaimana kita ketika berbicara politik, ada anak-anak muda, generasi Z, milenial yang juga butuh satu approach yang tersendiri, berbeda. Jangan kita kemudian memakai kacamata orang tua memaksakan apa yang menurut mereka jadi orang tua, anak-anak harus beri. Mereka juga punya pilihan-pilihan politik sendiri dan ada kalanya kita yang harus mendengar mereka. Mas Gibran, terima kasih sekali lagi. Salam buat Mbak Selvi dan anak-anak yang lucu-lucu. Terima kasih sekali lagi. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.